Nah, jadi Bapak Ibu ada yang sudah baca buku dari Francis Collins. Ini kita akan bahas beberapa bagian. Francis Collins itu Kristen dan di dalam bukunya ini yang banyak sekali dibaca orang ya karena Francis Collins juga seorang ilmuwan yang sangat respectable begitu ya. Dia berinteraksi dengan berbagai pandangan ya. Jadi salah satu pandangan yang dia berinteraksi adalah pandangan ateisme Dawkins ya. Lalu dia selain itu juga mengkritisi pandangan yang earth creationism, juga intelligent design, dan akhirnya dia menyajikan pandangannya dia yang sifatnya theistic evolution, begitu ya. Nah, Francis Collins ini juga kalau Bapak Ibu cari kesaksiannya di YouTube banyak ya, bagaimana kisahnya dia beralih dari ateisme kepada kepercayaan Kristiani, begitu ya. Nah, lalu di bagian ini di halaman 164 eh, dia mengkritisi Dawkins ya. Kita lihat sedikit ya kritiknya. Jadi menurut Francis Collins, Dawkins itu membuat karikatur ya terhadap pandangan agama ya, terhadap kekristenan, bahwa Dawkins itu menganggap orang beragama itu pokoknya percaya apa yang nggak betul. Kalau sesuatu itu nggak betul, maka orang beragama itu memilih percaya itu, begitu ya. Jadi definisinya percaya buta, begitu ya, keagamaan itu, dan itu sangat karikatur menurut eh, Francis Collins, gitu. Tentu ini ya komentar di bawahnya, karikatur dari Dawkins itu sangat mudah buat dia untuk diserang ya. Jadi ini kebiasaan buruk begitu ya yang Francis Collins itu meng-highlight ya, menurut dia Dawkins melakukan itu, bahwa kalau kita tidak setuju pandangan, kita buat karikaturnya terus kita serang karikaturnya itu. Nah, tapi Francis Collins itu bersikeras yang diserang oleh Dawkins itu not the real thing gitu ya. Karena orang-orang beriman sepanjang sejarah selalu bergerak dengan argumen rasional ya. Semua pemikir-pemikir serius ya, baik dari Agustinus sampai Aquinas sampai C.S. Lewis ya, banyak juga filsuf-filsuf yang Bapak Ibu juga baca ya, Kelly James Clark gitu misalnya ya, atau Alistair McGrath ya, teolog saintis juga gitu ya. Itu pemikir-pemikir serius semua. Ya, jadi menggambarkan karikatur bahwa agama itu isinya orang-orang yang tidak serius, pokoknya asal percaya buta, itu karikatur yang tidak real. Itu menurut Francis Collins ya. Tetapi tentu apakah ada orang beragama yang seperti itu ya? Ya ada ya. Jadi masalahnya memang mungkin dilemanya adalah ada orang beragama yang menghidupi karikatur itu yang diserang oleh Dawkins begitu ya. Sehingga salah satu tantangannya sebenarnya adalah bagaimana membawa komunitas agama juga menjadi komunitas yang rasional ya, yang tidak percaya buta atau yang merasa bahwa percaya buta itu yang lebih baik begitu ya. Kalau komunitas beragama itu seperti itu, maka tepatlah karikaturnya Dawkins itu sekarang jadi punya realitasnya begitu ya. Nah, di dalam buku ini Francis Collins bilang itu tidak real gitu sesungguhnya ya. Nah, tapi Francis Collins juga mengkritisi ya pandangan-pandangan yang menurut dia tidak betul tapi banyak dipercaya orang-orang Kristen ya. Salah satunya adalah soal ini ya, young earth creationism. Ini di halaman 176 ya. Nah, kita coba lihat kritiknya ya, kritik Francis Collins terhadap young earth creationism. Dan ini bukan monopoli orang Injili atau orang Kristen ya. Yudaisme, kalau Bapak Ibu baca bukunya Kelly James Clark ya, dia ada satu chapter tentang bagaimana interaksi antara Yudaisme dengan evolusi gitu misalnya. Yudaisme karena membaca PL juga ya, Perjanjian Lama, itu sama ya, ada kelompok ultra ortodoksnya yang percayanya yang earth creationism. Ya, yang earth creationism itu basically percayanya adalah dunia diciptakan kurang lebih 6.000 tahun ya. Kalau mau di stretch ya mungkin 10.000 tahun begitu ya. Tapi ordenya ribuan karena kalau ada kisah penciptaan dalam 6 atau 7 hari begitu ya, maka satu hari adalah 1.000 tahun,
Terus ya berarti paling-paling 6.000 tahun lah eh, apa umur alam semesta ini gitu ya. Jadi makanya istilahnya eh, kreasionisme eh, apa bumi muda ya, young earth creationism, karena dibandingkan dengan bukti-bukti fosil gitu misalnya yang jutaan tahun, miliaran tahun, kalau cuma 6.000 tahun itu terlampau muda ya. Nah, kita lihat kritikannya ini ya, Francis Collins ya. Jadi dia bilang seringkali ya yang earth creationism itu akhirnya beranggapan bahwa Tuhan itu mencipta ya segala sesuatu itu dengan penampakan umur ya. Jadi waktu dicipta alam semesta itu udah tua ya. Karena kan apa catatan-catatan dari fosil, perhitungan apa radioaktif dan lain sebagainya itu mengungkapkan umur lapisan tanah dan fosil itu yang bisa jutaan miliaran tahun begitu ya. Jadi lantas yang earth creationism itu menjawab bukti-bukti itu seperti apa? Jawabannya adalah ya berarti alam semesta waktu dicipta itu 6.000 tahun yang lalu begitu ya. Itu udah dengan penampakan umur jutaan dan miliaran tahun begitu ya. Nah, ketidakpuasan Francis Collins ya adalah bahwa kalau seperti itu tampaknya Tuhan yang diceritakan oleh yang earth creationism ini itu seperti Tuhan yang penipu ulung, penipu kosmik gitu ya, demi supaya apa bacaan literal dari Alkitab itu terjadi ya, maka seolah-olah seluruh alam semesta ini harus diciptakan dengan tampilan umur yang menipu itu ya, padahal cuma ribuan tahun tapi tampaknya miliaran tahun, demi supaya teorinya ini bisa benar begitu ya. Itu kritikannya ya, sehingga Francis Collins itu bilang ya, this image of God as a comic trickster ya, apakah uh, Tuhan yang semacam penipu kosmik ini ya, itu tampaknya menjadi kekalahan utama ya dari perspektif kreasionis yang seperti itu, yang earth creationism ya. Apakah Tuhan yang menjadi penipu ulung ini ya, great deceiver ini, adalah satu sosok, satu pribadi yang kita ingin sembah begitu ya, Tuhan yang semacam itu begitu ya. Nah, jadi menurut Francis Collins ya, by any reasonable standard, young earth creationism has reached a point of intellectual bankruptcy. Ya, jadi menurut Francis Collins, yang maksa baca Alkitab literal semacam itu ya, yang earth creationism itu secara intelektual udah bangkrut. Ya, baik secara sains maupun secara teologi. Ya, karena eh, apa memaksakan satu solusi yang melanggar semua bukti-bukti sains. Ya, sehingga dengan cara yang demikian menurut Francis Collins ya, ini memperparah ya gap antara sains dan spiritual worldviews. Ini membuat orang-orang beragama itu menjadi lebih kesulitan ya, karena tampak benar ya bahwa ketidakharmonisan antara sains dan agama itu karena memaksakan apa pembacaan yang terlampau literal seperti itu ya. Nah, jadi menurut Francis Collins ya, yang earth creationism itu bahkan membuat kerusakan kepada iman ya, dengan menuntut eh, kepercayaan kepada Tuhan itu harus menerima juga berbagai klaim yang salah secara saintifik yang kita bisa baca dari alam. Ya, sehingga orang-orang muda yang tumbuh diajarin dengan yang earth creationism oleh gereja begitu ya, cepat atau lambat nanti akan bersentuhan ya dengan scientific evidence ya, terutama kalau ternyata belajar sains ya, yang ternyata mendukung evolusi begitu ya, dan natural selection. Nah, terus orang-orang Kristen yang tumbuhnya seperti itu nanti harus terpaksa berpikir pilihannya tinggal ateisme atau kekristenan. Padahal nggak seperti itu, kata Francis Collins. Dan
Francis Collins ini adalah orang yang pindah sudah dari ateisme menjadi beriman kekristenan, begitu ya. Dan kritiknya dia terhadap kelompok agama yang mengajarkan yang earth creationism adalah ini mempersulit iman, terutama untuk generasi mudanya. Nanti kalau belajar sains betulan, mereka akan sadar ya betapa iman yang diwarisi itu mungkin iman kanak-kanak yang bentrok ya dengan banyak bukti-bukti sains, sehingga orang itu begitu menjadi dewasa merasa terpaksa jadi ateis, padahal bukan seperti itu. Ya. Nah mungkin sejauh itu dulu, ada komentar nggak dari Bapak Ibu? Nah Bu Teti udah bergabung juga nih. Nanti kita lihat kritiknya dia terhadap intelligent design. Saya rasa mungkin kelompok kekristenan dan kelompok agama banyak juga yang berharap terhadap intelligent design ya, bahwa intelligent design itu bisa menampilkan argumen-argumen sains yang bisa untuk melawan evolusi, begitu ya. Nah itu juga dikritik oleh Francis Collins sih di bukunya itu. Ya. Ada komentar dulu sejauh ini kritiknya Collins terhadap Dawkins ya yang ateis dan terhadap yang earth creationism. Ada komentar atau pertanyaan? Masih setuju? Masih oke? Atau ada yang lebih cenderung yang earth creationism juga? Ada yang pernah uh, ber, bersentuhan dengan komunitas yang cukup yakin dengan yang earth creationism dan memaksakan yang earth creationism? Ada? Atau kebanyakan komunitas nggak mikirin kali ya? Jadi ya udahlah, pusing, nggak usah mikir. Nah kalau kayak gitu nanti karikatur Dawkins jadi benar juga. Iya nih orang Kristen nggak ada yang mikir sih, ya nggak paham sains semua gitu. Terus begitu berbenturan terus shock gitu ya. Terus ini baru tahu begitu ya. Uh, Gimana? Ada komentar? Pertanyaan? Silakan kalau ada. Sebelum kita lanjut. Kalau yang earth creationism, jadi ada keuntungannya nggak ya? Misalnya, kalau kita rasa komunitas Kristen itu senang ya dengan itu. Francis Collins sih mengkritisi cukup keras ya, bahkan lebih keras daripada intelligent design ya kritiknya ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa ya komunitas Kristen ada juga yang suka ya dengan yang creationism? Atau nggak real ya, di komunitas Kristen jarang ya yang berusaha argue yang creationism? Gimana? Kalau dari saya mungkin Pak pernah juga ada beberapa diskusi sama teman yang apa ya, yang baca Alkitab itu memang terlalu literal gitu. Jadi saya juga baru tahu sekarang kalau ada istilah yang kreasi yang earth itu. Jadi mereka kan ngelihat kalau Alkitab itu ya kebenaran mutlak gitu, maksudnya apa yang tertulis di situ ya itu kebenaran itu yang terjadi gitu kan. Jadi emang sih balik lagi kayak mereka bacanya terlalu literal gitu kan. Tapi itu udah lama sih Pak, jadi kayak ya, apa ya, perbincangan ya anak pemuda waktu itu aja, tukeran pikiran, mungkin itu sih Pak. Oh oke oke. Jadi memang ada yang lebih suka ya dengan pembacaan itu karena literal kesannya mudah dan to the point begitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang creationism itu mengklaim sekitar 6.000 tahun begitu ya, itu pun sudah tidak literal sih sebenarnya ya. Karena kan berarti satu harinya juga dianggap sebagai satu periode waktu yang cukup panjang ya, 1.000 tahun lah di dalam hitungan yang creationism ya. Sebenarnya itu juga udah nggak murni literal, tapi itu terasa masih cukup literal dibanding dengan bacaan-bacaan lainnya. Mungkin itu ya sebabnya disukai gitu ya.
Dan memang mungkin biasanya tergantung juga sih dari pengajar-pengajarnya ya, atau yang dihormati di komunitas itu pandangannya seperti apa begitu ya. Dan kadang-kadang pandangan-pandangan itu yang karena menghormati orangnya terus diikuti gitu ya. Nah, kita coba lanjut lihat kritiknya soal intelligent design ya. Jadi, nah, intelligent design ini mungkin perlu agak dijelaskan sedikit ya, berfungsinya seperti apa gitu ya. Tapi kritiknya ini mulainya di sekitar, sebentar ya, coba saya share dulu. Halaman, ya mungkin di halaman 191 ya, mulai di situ ada kritik terhadap intelligent design. Kita lihat halaman 193 aja deh. Jadi intelligent design itu ya biasanya ya bergerak itu dengan satu pola ya, bahwa di alam diamati satu adanya kompleksitas gitu ya, di dalam makhluk hidup ya, misalnya yang sering dijadikan contoh mata mata makhluk hidup itu begitu kompleks ya, menerima sinyal ya, bisa membedakan warna, itu kan frekuensi cahaya yang berbeda begitu ya. Nah, bagaimana ya satu organ atau fenomena yang kompleks itu bisa muncul secara random begitu ya. Biasanya sering ilustrasi yang dibayangkan misalnya melempar onderdil pesawat begitu saja secara random, terus jadi pesawat ya. Kompleksitas itu munculnya bagaimana gitu ya. Nah, masalahnya ya menurut Francis Collins ya, di dalam science ya, kalau bukti-bukti evolusi itu dilihat ya, memang ternyata bisa ada ya, eh, kompleksitas itu yang muncul dari versi-versi yang sederhana di dalam spesies-spesies yang sebelumnya di ancestornya begitu ya, sehingga eh, keberatan dari intelligent design itu bisa dijawab juga secara scientific begitu ya. Nah, ini ya kalimatnya Francis Collins di halaman 193 ini ya. Jadi secara saintifik, intelligent design itu gagal untuk dipertahankan menurut Francis Collins ya. Uh, Providing neither an opportunity for experimental validation nor a robust foundation for its primary claim of irreducible complexity. Jadi klaimnya adalah ada kompleksitas yang nggak bisa tereduksi menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Karena kalau teori evolusi itu kan bilangnya bahwa di ancestornya itu ada mungkin variasi yang lebih sederhana ya. Terus di keturunan spesies yang berikutnya bergerak menjadi lebih kompleks. Nah, intelligent design itu mengklaim kompleksitas itu nggak bisa tereduksi menjadi bentuk yang sederhana, harus diciptakan seketika itu di dalam kompleksitasnya itu. Nggak bisa ada versi-versi yang sederhana yang berkembang jadi yang kompleks itu gitu ya. Nah, menurut Francis Collins justru kalau kita lihat di alam ada bukti-bukti evolusi yang semacam itu ya. Misalnya kalau apa soal mata itu kompleks. Tapi ada di spesies yang sangat sederhana, mata itu cuma kayak satu titik. Ya cuma bisa membedakan gelap terang gitu misalnya dalam versi yang sangat sederhana. Nah, nanti bisa berkembang menjadi mata yang lebih kompleks begitu ya. Nah, sehingga kata Francis Collins ya, uh, intelligent design itu sebenarnya pola berpikirnya cenderung milik God of the Gaps. Ya, karena ada kompleksitas, lalu kompleksitas itu nggak bisa dijelaskan menurut klaim dari para yang memeluk intelligent design. Karena nggak bisa dijelaskan, maka berarti itu diciptakan Tuhan, kompleksitas itu. Begitu ya. Nah, menurut Francis Collins, itu tuh movementnya God of the Gaps tuh. Ya, karena ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dalam hal ini kompleksitas, terus langsung diselipin Tuhan di situ ya. Nah, masalahnya adalah
kompleksitas itu yang konon tidak bisa dijelaskan, ternyata ada penjelasan-penjelasannya, sehingga movement God of the Gaps itu bisa merugikan, kata Francis Collins, walaupun disukai dan apa, karena dianggap menyajikan penjelasan saintifik juga intelligent design itu ya, tapi karena karakter yang sangat God of the Gaps itu menurut Francis Collins justru merugikan, gitu ya. Nah, eh, jadi misalnya ini ya, si Francis Collins di halaman 194 ini mengutip salah satu pendukung intelligent design ya yang banyak menjadi acuan, namanya Dembski. Dan Dembski ini menulis ya bahwa intelligent design itu sebenarnya kalau mau dibantah eh, sangat mudah ya. Misalnya contohnya bakteri flagellum ini ya. Eh, Kalau apa, sesuatu yang kompleks seperti bakteri flagellum ini ternyata bisa secara perlahan muncul lewat evolusi proses yang Darwinian ya, maka intelligent design akan dengan sangat mudah dibantah berdasarkan Occam Razor ya, karena ada penjelasan yang lebih sederhana begitu ya. Nah, menurut Francis Collins, penjelasan yang lebih sederhana itu memang ada dan teramati lewat proses evolusi itu ya. Jadi Francis Collins itu bilang, a sober evaluation of current scientific information would have to conclude that this outcome is already at hand. Ya, jadi memang ada ya, bahwa penjelasan bakterial flagellum itu munculnya dari mana secara perlahan itu di komunitas saintifik, ahli-ahli biologi memang sudah ditunjukkan begitu ya. Sehingga intelligent design itu menurut Francis Collins, Dembski ini benar bahwa kalau bukti-bukti terhadap proses yang gradual membentuk sesuatu yang rumit itu bisa diamati di alam, maka intelligent design itu runtuh. Cuman Dembski ini mengklaim bahwa loh kan itu gampang diruntuhkan. Kalau belum runtuh berarti intelligent design benar. Nah, menurut Francis Collins itu udah runtuh begitu ya. Sehingga kalau dipertahankan terus, ya sebenarnya kita terus menerus di dalam pola God of the Gaps itu begitu ya. Nah, lalu di sini juga ada komentarnya Francis Collins ya. If believers have attached their last vestiges of hope that God could find a place in human existence through intelligent design theory, and that theory collapses, what then happens to faith? Ya, jadi ini orang mantan ateisnya ngomong ya, kalau satu-satunya taruhan dari orang percaya adalah intelligent design, lalu intelligent design itu karena polanya God of the Gaps itu collapse ya, dibantah oleh teori-teori sains begitu ya. Nah, lantas iman itu di mana sisanya begitu ya, sehingga kritikannya terhadap intelligent design itu basically sebenarnya God of the Gaps ya, sehingga begitu dibantah terasa iman itu jadi harus runtuh juga, padahal menurut Francis Collins ya enggak gitu ya. Dan ini mantan ateis nih yang sekarang jadi Kristen, bicaranya seperti itu ya. Nah, dan di bagiannya ini Francis Collins itu bilang sebenarnya ya nggak perlu intelligent design ya. Ada ya solusi yang memuaskan untuk sains, untuk saintis dan untuk orang percaya begitu ya. Nah, itu yang dia ajukan ya di halaman ini ya, di halaman 200 ya. Jadi kalau seorang uh, mempunyai posisi theistic evolution ya, salah satu yang paling terkenal dan di apa, dianut juga oleh banyak saintis dan orang Kristen adalah yang ditulis di bukunya Francis Collins ini. Ya, jadi di halaman 200 ini uh, digambarkan theistic evolution itu seperti apa begitu ya. Ini ada premis-premisnya ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah karena theistic evolution itu secara serius melihat bukti-bukti sains ya, maka kalau ditanya soal eh, alam semesta itu kurang lebih orde umurnya berapa ya, maka 14 miliar tahun. Ya, karena bukti-bukti fosil, geologi dan lain sebagainya menunjukkan memang posisi yang miliaran tahun seperti itu ya. Nah, lalu hal kedua yang dipegang ya, kok bisa ya orang-orang yang
percaya evolusi tapi juga beriman ya, dan beriman Kristiani. Karena yang kedua ini ya seringkali dipakai sebagai argumen bahwa alam semesta itu ya memperlihatkan fenomena fine tuning, ya, bahwa ada sifat-sifat alam semesta yang misalnya ada kemiringan derajat bumi itu ya yang tertentu. Kalau kemiringannya itu geser ya apa antara kutub utara dan kutub selatan itu ya, seluruh pola di alam semesta itu bisa berubah ya, dan bisa jadi tidak muncul kehidupan gitu ya, atau keseimbangan suhu ya, kondisi atmosfer dan lain sebagainya ya. Dan kan di tata surya kita, di dalam sistem matahari kita aja banyak ya planet-planet lain, tapi sejauh ini kita tidak menemukan ya makhluk hidup dari planet-planet yang lain itu ya. Mungkin Mars yang dekat ya dengan bumi ya, lintasan orbitnya gitu ya. Mungkin diduga bisa ada makhluk hidup di sana ya, tapi sampai sekarang belum ditemukan ya, karena rupanya untuk bisa ada kehidupan ya perlu semacam presisi yang sangat tinggi ya, yang luar biasa tinggi ya, yang mengontrol hukum-hukum alam itu ya, gravitasi, suhu, eh, magnetik bumi dan lain sebagainya, yang kalau itu geser dikit aja begitu ya, bisa nggak terjadi kehidupan. Ya jadi dari mana itu ya fenomena yang semacam itu ya? Eh, Tentu orang-orang percaya memahami itu sebagai campur tangan Tuhan lewat penciptaan ya, tapi ini fenomenanya baik yang percaya maupun tidak percaya, saintis bisa mengamati ya dan menerima ya ada fenomena ini nih, fenomena fine tuning ini ya. Biasanya ahli-ahli fisika juga dengan sangat cepat ya menerima bahwa ada kok fenomena ini gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, walaupun mekanisme tentang asal muasal kehidupan ya, dari mana sih ya ada zat-zat yang tidak organik tiba-tiba muncul yang organik begitu ya, yang bisa membentuk makhluk hidup gitu ya. Mungkin mekanismenya secara spesifik nggak tahu ya, baik orang Kristen maupun saintis sama-sama nggak tahu ya, remains unknown ya. Tetapi proses evolusi dan natural selection itu memang mengizinkan terjadinya diversitas ya, keberagaman biologis dan kompleksitas ya, melewati satu periode waktu yang sangat panjang. Ya, jadi baik saintis maupun orang percaya sama-sama nggak tahu lompatnya ya, dari nggak ada kehidupan jadi ada kehidupan itu gimana. Tapi proses evolusi itu bisa teramati dan ada bukti-buktinya. Ya, itu yang poin ketiga yang biasanya yang punya posisi theistic evolution itu menerima hal ini ya. Nah, lalu yang keempat, begitu evolusi itu sudah berjalan ya, maka tidak diperlukan lagi intervensi supernatural yang spesial ya, karena proses evolusi itu memang juga proses yang bisa membentuk berbagai variasi kehidupan biologis begitu ya. Lalu yang kelima, manusia juga mengambil bagian di dalam proses evolusi ini ya, mempunyai common ancestor dengan the great apes begitu ya. Francis Collins nggak pakai kata monkey ya, the great apes begitu ya. Itu manusia-manusia prasejarah ya, manusia kuno begitu ya. Lalu yang keenam, tetapi ya manusia itu tetap punya keunikan yang tidak terjelaskan ya oleh teori-teori atau penjelasan evolusi ya, yang menunjuk kepada natur spiritualitasnya manusia begitu ya. Dan itulah yang dikisahkan di Kejadian ya, ketika Allah itu menghembuskan nafasnya ya ke dalam manusia. Jadi ada realitas spiritual itu yang memang diyakini oleh theistic evolutionist diciptakan Tuhan begitu ya. Jadi ini kurang lebih poin-poin kalau posisi theistic evolutionist seperti Francis Collins ya akan menerima hal-hal ini. Dan menurut Francis Collins, hal-hal ini tidak bertentangan dengan sains, juga tidak bertentangan dengan pembacaan kitab suci. Asal baca kitab sucinya itu tidak memaksakan harus
literal, harfiah seperti itu. Ya, dan inilah solusinya menurut dia, menunjukkan keharmonisan antara sains dan keyakinan agama, ya, yang tertulis di kitab suci. Ya. Nah, terus di sini ada komentar kecil nih ya. The theistic evolution perspective cannot of course prove that God is real. Ya, tentu saja posisi theistic evolution tidak bisa untuk membuktikan Tuhan, ya, karena tidak ada logical argument yang bisa fully achieve that. Ya. Belief in God will always require a leap of faith. Ya, selalu butuh lompatan iman untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi sintesa ini, ya, keharmonisan ini antara kepercayaan teistik dan evolusi itu menyediakan cara, ya, yang satisfying, ya, yang memuaskan untuk scientist believers, ya, bisa hidup menggeluti sains sebagai orang percaya, ya, yang mengizinkan scientific and spiritual worldviews to coexist happily within us, begitu ya kata Francis Collins. Ya, nah tentu di buku ini juga Francis Collins mendiskusikan, ya, kritik terhadap theistic evolusi, begitu ya, baik dari sisi orang beragama maupun dari sisi saintis ateis, ya, seperti Dawkins. Saintis ateis seperti Dawkins tetap nggak menerima, ya, posisi theistic evolution itu karena tetap dianggap sebagai God of the gaps, gitu ya. Dan orang beragama juga banyak yang mengkritik theistic evolution karena dianggap evolusi itu nggak cocok, ya, dengan pembacaan kitab suci, gitu ya. Nah, tapi di bagian ini Francis Collins menunjukkan juga, ya, bahwa paling tidak di dalam tradisi Kristiani, ya, ada tonggak ini, ya, Paus Yohanes Paulus II tahun 1996 itu memberikan surat, ya, yang menunjukkan bahwa mengatakan evolusi itu lebih dari sekedar hipotesis. Ya, jadi tampaknya di dalam pembacaan tradisi Katolik tahun 1996, Paus Yohanes Paulus II itu juga sudah menerima kemungkinan bahwa teori evolusi itu lebih dari sekedar hipotesis. Ya, tetapi ada bagian spiritual yang tetap dikonfirmasi oleh Paus Yohanes Paulus II, ya, yaitu if the origin of the human body comes through living matter which existed previously, ya, jadi walaupun kondisi fisiknya manusia itu munculnya dari proses evolusi, jadi ada material sebelumnya yang sudah eksis, begitu ya, tetapi spiritual soul is created directly by God, yaitu penjelasan yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II, ya, yang tampaknya cocok, ya, untuk yang memegang posisi theistic evolution. Jadi realitas spiritual itu diciptakan Tuhan, walaupun secara fisik material bisa terjadi dari proses evolusi, begitu, ya. Nah, di sini ada juga satu diskusi, ya, posisi theistic evolution itu mau diberi nama apa, gitu ya. Masalahnya nama-nama yang lain itu sudah sangat bermuatan dan udah sering muncul di dalam konteks-konteks perdebatan keras, ya, antara yang orang percaya dan kalangan evolusionis yang ateis, begitu ya. Sehingga ini yang dia usulkan nih, bagaimana menamakan posisi itu, ya. Dia bilang nama yang dia usulkan itu biologos, ya, karena bios itu mengisahkan tentang kehidupan, ya, tetapi logos adalah kata Yunani yang berarti firman, ya, dan kitab Yohanes itu muncul dengan pada mulanya adalah firman, gitu ya, sehingga posisi dia dianggap sesuai, ya, dengan pembacaan kitab suci, dan terutama dari Yohanes 1 ayat 1 itu, ya, tetapi juga menjelaskan tentang bagaimana proses kehidupan itu secara saintifik, ya, dengan akurat, begitu ya. Jadi nama yang dia usulkan itu biologos, ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu, ya. Paling tidak
Francis Collins itu di bukunya berusaha ya menyajikan satu alternatif yang tidak mesti harus memilih di antara agama atau evolusi, seolah-olah di situ ada kutub polarisasi yang tidak bisa terseberangi. Ya, sehingga paling tidak kalau membaca Francis Collins ada alternatif lain ya. Narasinya tidak harus peperangan antara sains sama agama. Dan di dalam usulan yang disajikan oleh Francis Collins, iman dan agama itu bisa koeksis ya dengan harmoni. Ya, itu yang dia yakini. Nah, gimana Bapak Ibu terhadap solusi dari Francis Collins, ada tanggapan, komentar atau pertanyaan? Silakan. Teks lengkapnya ya dari buku itu saya taruh juga ya di G Drive yang bisa Bapak Ibu akses sih kalau tertarik untuk baca lebih lanjut semua ya. Ada pertanyaan atau komentar? Mungkin Bapak Ibu ada juga yang lihat video dari Jerry Coyne ya. Jerry Coyne itu ilmuwan, itu speech-nya di Harvard nih kalau nggak salah kuliahnya. Ilmuwan biologi juga, dia Yahudi ya, tapi dia ateis. Ya, jadi dia mirip dengan Dawkins ya. Tapi Dawkins mungkin lebih militan ya. Kalau Bu Teti bilang di texting, berarti Dawkins itu agnostik dong. Mungkin Dawkins sih nggak akan mendeskripsikan dirinya sebagai agnostik ya. Dia ateis, tapi mungkin dia akan berusaha bilang juga bahwa dia ateis yang lebih moderat begitu ya. Walaupun dibanding banyak ateis yang lain, Dawkins itu termasuk yang cukup nyelekit sih sebenarnya ya. Tapi mungkin dia nggak akan menerima agnostisism sih sebagai apa identitas dirinya sih. Ya, dia memang lebih ke arah ateisme sih, dengan lebih clear begitu ya. Nah, Jerry Coyne itu Yahudi ya, dan dia menunjukkan di apa di video yang saya pasang di G-Class itu ya, bahwa memang alasan orang menolak evolusi ya kebanyakan berlatar belakang agama. Ya, dia tunjukkan kurva-kurva statistiknya ya, terutama di Amerika. Menurut dia di negara maju yang paling beragama itu Amerika ya, makanya di Amerika evolusi itu juga tidak banyak diterima karena masih ada golongan evangelical yang tidak mau menerima itu ya. Nah, kebanyakan masyarakat Yahudi sekarang juga ateis ya, termasuk ilmuwan-ilmuannya gitu ya, walaupun ada ya sebagian yang tetap masih teis ya, tetapi yang ateis itu terutama karena juga berbenturan dengan sains ya. Jadi orang Yahudi itu karena membaca PL ya terus berbenturan dengan sains, banyak yang pilih jadi ateis juga. Jadi dilema yang dikatakan oleh Francis Collins itu real ya. Kalau keagamaan itu ya, komunitas agama memaksa ya membaca kitab suci itu literal ya. Terus anak-anak yang dididik di dalam komunitas semacam itu begitu belajar sains nanti akan masuk ke dalam dilema yang seolah-olah harus memilih di dalam kutub yang berseberangan keras ya. Terus akhirnya jadi ateis gitu ya. Dan komunitas Yahudi itu banyak yang begitu sih. Apalagi komunitas Yahudi banyak yang jadi ilmuwan gitu ya. Terus ya jadi akhirnya lebih cenderung ke arah ateisme. Nah, silakan Bapak Ibu ya boleh mengomentari apakah misalnya estimasi Francis Collins ya terhadap problematika komunitas agama itu akurat atau tidak ya. Dan bagaimana solusi dia itu ya, posisi theistic evolution yang dia tawarkan itu apakah memuaskan? Dia mengklaim itu memuaskan ya karena mengharmoniskan antara pembacaan kitab suci dan bukti-bukti saintifik. Tapi Bapak Ibu kan boleh punya opini ya. Silakan kalau ada komentar. Pertanyaan juga boleh. Kalau textingnya Bu Tarisa tampaknya cukup tertarik dengan intelligent design ya dari pembacaannya itu ya. Gimana tuh Bu pendapatnya? Kalau yang earth creationism mungkin udah kurang tertarik, tapi intelligent design kayaknya masih cukup
Menarik ya. Dan mungkin sih banyak juga komunitas Kristen yang berharap pada intelligent design. Gimana komentarnya Bu Tarisa? Ya Pak, jadi waktu baca itu ya sebenarnya memang apa ya, sanggahan yang dikasih Collins juga memang make sense sih soal intelligent design itu gitu. Cuman saya waktu baca itu juga agak dilema sih Pak. Soalnya satu sisi ya itu sesuai dengan apa yang kita percaya gitu kan, karena memang segala sesuatu yang berasal dari Allah. Cuman yang saya agak nggak setuju juga sama intelligent design itu ya karena apa yang ya yang gaps itu aja yang soal yang diisi sama Tuhan, sisanya kayak bukan gitu, sisanya kayak bukan ada campur tangan dari Tuhan. Nah itu sih sebenarnya eh jadi kayak prinsipnya dia untuk kayak dan terkutip memasukkan Tuhan ke dalam apa namanya penciptaan itu udah apa ya, udah poin yang bagus gitu menurut saya gitu. Cuman karena entah karena pendapat mereka yang melihat bahwa justru dalam gaps itu doang yang diisi sama Tuhan, jadi agak agak bertentangan juga sih gitu. Jadi satu sisi saya agak setuju sama intelligent design, tapi satu sisi juga kayak agak bertentangan juga sih Pak. Gitu. Di Amerika ya, kontroversi intelligent design itu adalah eh, kelompok yang intelligent design itu berusaha argue supaya kalau di kelas science boleh diajarkan intelligent design karena intelligent design juga argumen scientific gitu ya. Nah masalahnya adalah kalau kita lihat pola pola argumennya intelligent design ya, itu kan memang berbeda ya dari biologis begitu ya. Kalau kalau ahli-ahli biologi kayak Dawkins atau juga Francis Collins gitu ya, memang argumen-argumennya dan membangun teorinya itu dari fakta-fakta biologis ya. Nah, kalau yang intelligent design itu seolah-olah masuknya berusaha dari sisi filsafat gitu ya, bicara tentang kompleksitas gitu ya. Lalu bicara tentang seberapa kemungkinan kompleksitas itu bisa muncul dari bentuk-bentuk yang lebih sederhana gitu. Terus habis itu tanpa bukti-bukti biologis yang dari alamnya melompat mengklaim bahwa pasti nggak bisa kompleksitas muncul dari bentuk yang lebih sederhana kan ya. Lalu sudah menciptakan gap itu lalu gapnya diisi oleh Tuhan gitu. Jadi pola argumennya itu tuh bukan bukan pola argumen saintifik ya yang lihat nih buktinya ya bahwa oh di binatang ini misalnya kan nggak mungkin ya dia jadi dari bentuk yang lebih sederhana. Dia nggak menunjukkan bukti-bukti yang seperti itu. Ya ada sih diskusi tentang kayak uh, cacing itu ya. Nah tapi kan Francis Collins yang memang dari bidang biologi membantah ya bahwa itu tuh kalau di antara biologis ya udah sama-sama tahu ya bahwa itu ada bukti yang sebaliknya gitu misalnya. Nah jadi akhirnya sih intelligent design itu lebih apa di kalangannya saintifik dan kalau di sekolah harus mengajarkan sains itu cenderung nggak diterima juga sih. Ya, makanya makanya Francis Collins itu argumennya seperti itu tuh karena terlalu kentara God of the gaps ya. Terus terlalu juga mengklaim dirinya sains padahal mungkin tidak begitu ya. Sehingga lebih banyak efek merugikannya daripada menguntungkan gitu. Karena nanti juga akan menghasilkan dilema untuk orang-orang yang belajar sains betulan terus berusaha percaya Tuhan sungguh-sungguh juga gitu ya. Karena pola God of the Gaps itu agak menyulitkan gitu ya. Kritiknya lebih ke arah situ sih ya. Nah Pak Timothy sama Pak Kaleb ada komentar. Pak Yosua kayaknya disconnect nih barusan. Pak Timothy ada komentar itu pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Ini juga belum ada sih Pak, sejauh ini menarik aja sih. Kalau misalnya diminta komentarnya seberapa meyakinkan sih ya seperti kalau kita dialog ya di ruang G-Class kita ya seberapa meyakinkan Francis Collins di antara suara-suara ya dan bacaan-bacaan yang Bapak Ibu tuh udah coba cerna juga ya dari Dawkins yang memang ateis, dari Lennox yang memang science, dari Alistair McGrath, terus Francis Collins itu seberapa meyakinkan? Pak Timothy? Iya Pak.
Kalau lihat dari yang sebelumnya sih, aku rasa yang bacaan ini lebih dalam sih, dapat lebih menarik gitu. Dibanding? Yang sebelum-sebelumnya sih yang kita baca, Pak. Hmm, oke. Jadi cukup meyakinkan gitu ya. Kalau dikasih Iya, level 1 sampai 10, seberapa meyakinkan dia? 10 sangat meyakinkan, 1 sangat tidak meyakinkan. 9. Oh, 9. Oh, wah, hampir meyakinkan banget dong kalau gitu ya. Kalau Pak Kaleb gimana Pak? Francis Collins meyakinkan atau? Kalau saya Francisco, ya mungkin bagi saya ini mm, masih terdengar ya kayak cukup lumayan baru ya bagi saya gitu ya. Hmm, Jadi hmm. yang earth creationism gitu, uh, Itu lebih apa ya? banyakkah di komunitas Kristen yang menurut pengalaman Pak Kaleb yang earth creationism? Justru saya lebih jarang mendengar sih Hmm. dari kalangan ya maksudnya komunitas yang saya yang ikuti gitu kan. Ya mungkin ini sih lebih untuk bagi saya mungkin dalamnya itu mungkin lebih karena bersifat apa ya kayak lebih dekat gitu ya mungkin ya dengan eh, apa dengan kita gitu sih. Hmm. Ya kalau mau di saya lebih kasih maksudnya saya lebih masih memilih lebih melihat Dawkins lebih meyakinkan sih Pak. Dawkins tuh maksudnya ateisme lebih meyakinkan. Dawkins atau Iya Pak. Collins? Oh gitu ya. Ateisme lebih meyakinkan. Mas, ya, maksudnya Eh, tentang asal usul apa manusia dan penciptaannya menurut saya sejauh ini saya melihat Dawkins itu masih lebih meyakinkan sih daripada Collins ini. oh, Collins sebenarnya pandangannya terhadap evolusi sama Dawkins. Ya, yang membedakan Francis Collins dan Richard Dawkins adalah Collins itu percaya realitas spiritual manusia itu dari Tuhan. Ya itu kan tadi ya yang poin-poin testing evolusinya. Tapi dua-duanya evolusionis itu sebenarnya. Ya jadi kalau menjelaskan apa asal usul manusia, proses evolusi dan lain sebagainya, kalau ditanya Francis Collins akan jawab yang sama Richard Dawkins. Cuman Richard Dawkins nggak mau melakukan leap of faith itu. Dawkins akan mengklaim bahwa oh, penjelasan semua yang sains ini udah cukup, kita nggak perlu Tuhan, gitu ya. Kenapa harus bawa-bawa Tuhan di dalam penjelasan itu? Orang percaya lagi melakukan God of the gaps terus menerus, gitu ya. Nah kalau Francis Collins nggak membuat kesimpulan itu, ya Francis Collins akan menerima semua yang kemungkinan evolusi itu ya, dan tapi dia juga menerima penciptaan terutama realitas spiritualnya manusia ya. Jadi yang fisiknya bisa saja lewat proses evolusi begitu ya. Walaupun tetap mekanisme awalnya dari mana sih? Dari yang apa inorganik jadi material organik itu gimana caranya sama-sama nggak tahu. Baik Dawkins maupun Collins nggak bisa mengklaim bahwa mereka punya pengetahuan itu ya sama-sama nggak tahu. Tapi proses evolusi diakui oleh Francis Collins. Nah, cuman penciptaan dan terutama realitas spiritual manusia itu diakui oleh Francis Collins. Ya, terutama juga Collins tadi merefer ke Yohanes Paulus II ya, artinya sekarang baik Collins yang Protestan maupun tradisi Katolik yang diwakili oleh Yohanes Paulus II itu mau mempercayai itu juga gitu ya. Nah, jadi memang Collins itu bukan teolog ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca bukunya akan lihat seorang saintis yang berusaha argue posisi saintifik tertentu yang dia yakini benar sebagai saintis, tapi juga harmonis terhadap pembacaan kitab suci. Ya itu yang dia lakukan. Ya kalau Bapak Ibu baca Alistair McGrath, nah dia teolog ya sehingga dia ngutip Agustinus, berusaha mendiskusikan tafsir Alkitab ya dengan lebih mendalam. Kalau Collins enggak ya, dia memang biologis, dia memang saintis begitu ya. Tapi
karena dia pindah dari ateisme menjadi Kristen, dia di dalam pergumulannya itu berusaha mengkristalkan lantas posisinya gimana ya sebagai orang Kristen yang menggeluti biologi begitu. Ya, dan itulah buku yang dia tulis itu. Jadi kalau saya punya teman-teman dari bidang biologi ya, yang terus orang percaya juga, terus meyakini evolusi juga, kalau ditanya gimana jadi posisinya, terangkan dong. Biasanya merefernya ke buku Francis Collins itu. Ya. Kecuali kalau dia biologis tapi terus dia lebih nyaman dengan yang earth creationism, terus nggak percaya evolusi gitu ya mungkin dia nggak merasa perlu mengharmoniskan gitu ya, karena tetap dia akan berpandangan evolusi itu ya memang jahat gitu ya, memang salah begitu ya. Sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengharmoniskan. Nah, Francis Collins ini kebetulan meyakini dua-duanya. Jadi dia yang spending effortnya tuh untuk mengharmoniskan, lantas seperti apa ya, itu yang dia tulis di bukunya itu sih. Nah, jadi kalau Dawkins dianggap lebih meyakinkan dari Collins di bidang saintifiknya, mungkin sih mereka secara saintifik sama sih pandangannya sih. Nah, Bu Teti ini yang nulis texting juga, ada komentar nggak? Kalau dari saya mungkin sama ya dengan Caleb, karena masih baru ya dengan tulisannya Collins, tapi menarik juga karena bedanya dengan Dawkins itu dia percaya firman begitu, sedangkan Dawkins tidak begitu. Jadi waktu lihat begitu, oh ini kenapa sampai dia akhirnya bertobat begitu ya, tanda kutip bertobat, maksudnya sampai dia bisa meyakini itu firman Tuhan begitu. Jadi itu sih menariknya lihat tulisan-tulisannya, dan dia juga kutip tentang pujian Agustinus itu, terus dia bandingkan juga lagi dengan pernyataan Dawkins gitu. Iya gitu. Jadi dia begitu sih menariknya. Kemarin juga pas baca tulisan itu dengan anak saya kan SMP. Jadi saya bilang ini nih ada agnostis, ada ini, ada ateis. Coba. Jadi dia tertarik bacanya begitu. Gimana gitu sih. Jadi aku mau lihat kalau anak-anak remaja itu dalam hal mulai percaya Tuhan, kan mereka kadang-kadang mulai memang waktu kecil percaya gitu, tapi seiring waktu mulai mereka berpikir gitu. Gitu sih, Pak. Anaknya Bu Teti ini ya, sekolah internasional ya, biasa baca buku bahasa Inggris ya? Bukan sekolah nasional, Pak. Cuman mereka kan bisa tulisan bahasa Inggris juga mereka biasa di sekolahannya. Oh, tapi baca Francis Collins masih cukup nyaman ya buat anak SMP ya? Dia kemarin baca, oh masa sih begini, masa sih gini gitu. Waktu saya bilang, oh ini pernyataan Agustinus. Oh begitu. Ketenanganku hanya ada di dalam dia. Oh ya gitu. Jadi saya dengar dia gitu sih, Pak. Oh iya, interesting ya. Kalau anak SMP bisa tertarik baca Francis Collins, berarti bisa cukup dianjurkan ya untuk dibaca ya, karena cukup enteng juga ya. Nah, jadi tampaknya kalau kita mengamati ya, ada tokoh yang kayak Francis Collins, ada tokoh yang kayak Richard Dawkins ya, maka Alistair McGrath itu betul ya bahwa kalaupun mengambil posisi evolusi ya, itu nggak berarti harus jadi ateis. Karena ada orang kayak Francis Collins seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pandangan teori sains tertentu itu bisa cocok dengan ateisme, bisa cocok dengan teisme juga, begitu ya. Jadi ada elastisitas itu memang ya. Nah, lalu kalau saintis-saintis memang sering balik ke Agustinus ya, karena Agustinus tuh menyediakan banyak harta perbekalan ya, proses berpikir yang serius ya. Nah, Agustinus itu juga waktu kalau kita baca Confession ya, waktu kecilnya kan dia dari keluarga Kristen ya, karena mamanya kan selalu doain dia begitu ya. Tapi begitu dia remaja ya, dan di masa muda dia menganggap kekristenan yang dia warisi dari keluarganya itu nggak menarik tuh ya, karena
kurang gitu ya, nggak bisa menjelaskan berbagai hal begitu ya, dan dia akhirnya lebih cenderung ke Manichaeanism ya. Tapi abis itu dia ketemu gurunya ya, Ambrose itu ya, itu teolog hebat juga ya. Terus dia kembali begitu ya kepada iman yang dia warisi dari ibunya itu gitu ya. Nah, kadang-kadang perjalanan iman itu penuh lika-liku seperti itu ya, terutama karena benturan-benturan dengan pikiran-pikiran zaman ya. Seringkali kita menghidupi iman yang kita warisi itu, kadang-kadang kalau kita growing ya, iman kanak-kanak yang kita warisi itu kesempitan gitu ya, untuk kita menjawab berbagai tantangan dalam proses pertumbuhan kita. Nah, di persimpangan-persimpangan jalan itu terus jadi penting ya. Masalahnya adalah kalau kita menciut ya ke dalam iman kanak-kanak yang mungkin lebih cenderung simplistis lagi, nggak bisa ya. Jalan mundurnya itu susah ya, karena pertanyaan kita dan keresahan kita itu jadi lebih kompleks ya. Jadi kita tuh harus maju ya di dalam proses pergumulan kita itu ya, dan berpikir lebih serius ya gimana caranya menghidupi iman kita gitu ya. Dan orang-orang yang kayak Francis Collins melakukan hal itu ya, orang-orang kayak Alistair McGrath melakukan hal itu juga sih. Nah, seringkali proses itu juga nggak mudah ya, dan selalu ada risiko ya. Jangan-jangan terjadi ateis nih kalau terlalu banyak pikir gitu ya. Ada teman saya dosen juga di UPH itu yang bilang gitu ya. Jangan-jangan banyak orang yang imannya kayaknya tenang-tenang saja ya, itu karena nggak berpikir gitu ya. Nah, terus kalau udah mulai berpikir-pikir ya, jangan-jangan nanti dia di dalam bahaya. Nah, tapi kan proses pertumbuhan itu seperti itu ya, melewati berbagai keresahan sehingga menemukan iman yang lebih teguh itu seperti apa gitu ya. Tetapi jalannya itu berliku dan kadang penuh kerikil-kerikil tajam ya. Nah, cuman jalannya harus dilalui tuh. Karena kalau enggak, berarti pilihan kita hidup di dalam iman kanak-kanak itu gitu ya, nggak mau tumbuh aja, udah supaya aman semua gitu ya. Nanti kalau diterpa badai yang terlalu besar, shock, terus nanti jadi ateis betulan begitu ya. Jadi dilema-dilemanya seperti itu sih. Dan penting juga ya, memang untuk komunitas seminarian ya, bergulat dengan berbagai pertanyaan ini. Dan kalau kita punya kerendahan hati ya, bahwa pertanyaan ini tuh pertanyaan ratusan tahun ya, dan mungkin butuh ratusan tahun lagi juga untuk diselesaikan ya. Mungkin juga nggak ada jawaban-jawaban yang bisa sangat memuaskan ya. Tetapi kita hidup di dalam pergumulan itu, terus berusaha jujur ya dengan ketidaktahuan kita, keterbatasan kita, terus menghidupi iman kita juga di tengah-tengah bukti saintifik yang bisa kita konfirmasi begitu ya. Nah, itu pergulatan yang tidak ringan sih ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan komunitas Kristen itu menjadi komunitas yang kuat ya. Di dalam goncangan-goncangan itu justru menghasilkan komunitas yang lebih tangguh ya hidup keimanannya. Ya, itu sih harapan. Ya, dan saya rasa orang-orang seperti Francis Collins, Alistair McGrath ya, itu mereka mengupayakan itu ya dengan berbagai tulisan-tulisan mereka sih. Ya. Ya, ada pertanyaan, komentar sebelum kita berpisah? Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya siang hari ini. Lalu kalau saya nggak salah jadwalnya minggu depan bacaan dari Bud Ehrman ya. Nanti saya taruh di G-Class seperti biasa. Saya taruh versi yang fullnya di dalam bahasa Inggris untuk Bapak Ibu yang pingin lihat. Tapi chapter-chapter yang saya pilih itu aja sih yang wajib dibaca ya. Dan chapternya nanti yang terpilih itu yang di-scan beberapa itu dalam bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan juga mempermudah proses pembacaan Bapak Ibu. Ya. Oke, kita sampai di sini.